على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله على صاحب الكتاب الكريم الحديث في شهيد بالحديث النووي ونفعنا بشيخنا واستاذنا وحبيبنا وربنا وشيخنا استاذنا ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Diikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Miftahul Huda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di tempat yang insyaallah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik, amal baik kita semua dikabul, diterima oleh
lana dhunubana wa 'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita berada di hari ke-21 bulan Rajab, berarti kurang lebih tinggal 40 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita tetap berharap semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, bisa sampai ke bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dan juga bisa melaksanakan qiyamul Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul, masih menceritakan tentang fadilahnya birrul walidain. Sekarang memasuki hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu hikayatan 'anillahi ta'ala. Qul lil barri liwalidayhi i'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfiru laka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hal ini hikayatan anillah, menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh dibilang ini berarti namanya hadisnya adalah hadis Al-Qudsi. Ya Allah pernah menyampaikan gini, Qul lil barri liwalidayhi. Kata Allah, sampaikan kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah menyampaikan, katakan kepada anak yang berbakti kepada orang tua, I'mal ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu, fa innallaha yaghfiru laka, sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu. Artinya di sini bahwa berbakti kepada orang tua ini merupakan satu amalan yang begitu luar biasa. Sampai seandainya kita berbuat semau kita pun, kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah dosa-dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu bagian daripada hablum minan nas. Ini digambarkan dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Isra itu adalah perjalanan horizontal, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Artinya di situ ada hablum minan nas dan ada hablum minallah. Kedua hal ini harus seiring sejalan, tidak boleh terpisahkan. Sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, kata Allah, anishkur li wali walidaik. Anishkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Aqimus salat wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Zakat berarti ada kaitannya dengan manusia. Meskipun itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kaitannya adalah dengan manusia. Ada hablum minan nasnya di situ. Atiullaha wa atiur rasul. Ini ayat-ayat ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, anak yang berbakti kepada orang tua, sampai Allah katakan, seandainya kamu berbuat semaumu, ikmal, malah disuruh sama Allah, beramal sekehendakmu, beramal semaumu.
Allah akan mengampuni dosamu. Asal kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dalam hadis lain Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya menyampaikan, la yajzi al-waladu walidah. Seorang anak tidak akan mampu membalas jasa ayah, tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya, illa ayyajidahu mamlukan, kecuali jika ia mendapati ayahnya dalam keadaan menjadi seorang budak, fayashtariyahu fayu'tiqahu, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Jadi kalau kita mau balas jasa orang tua nggak akan kebalas, kecuali kita tahu bahwa ayah ibu kita ternyata dibeli sama orang sebagai hamba sahaya. Kita tahu, kita beli itu ayah kita, kemudian kita bebaskan ayah kita dari genggaman tuannya, baru bisa terbalas. Sampai seperti itu. Jadi kita jangan berpikir setelah kita punya harta, punya uang, tiap bulan kita kasih orang tua, nggak akan kebayar jasa mereka, nggak akan terbalas jasa mereka. Apalagi ibu, setetes air susu yang pernah kita minum, kita tidak akan mampu membalasnya. Ketika kita tidak mampu membalas, jangan sampai kita berbuat kurang ajar kepada mereka. Lakukan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Lakukan kebaikan-kebaikan untuk ayah dan ibu kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi Nabi mengatakan seorang anak tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tuanya, kecuali kalau dia mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba sahaya, kemudian dengan harta yang dia punya dia beli ayahnya, dia beli ibunya, kemudian dia bebaskan dan dimerdekakan, tidak lagi menjadi hamba sahaya, baru terbalaskan apa yang pernah diberikan oleh ayah dan ibu kita. Kita jangan sombong, baru cuma bisa sebulan sekali ngasih 1 juta aja udah tantang petenteng sama orang tua, ngatur ini ngatur itu. Masya Allah. Apalagi di akhir zaman ini luar biasa, banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya, banyak anak-anak yang gak sopan sama orang tuanya. Bahkan Nabi pernah mengatakan ini merupakan min asyaratis sa'ah. Di antara ciri sudah dekatnya kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ulama mengartikan di antaranya adalah karena banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, seakan-akan ibu adalah budaknya, ibu adalah hamba sahayanya, anak adalah majikannya. Udah kayak pembantu di rumah, suruh ini suruh itu, sampai dibentak-bentak. Mama sih kenapa bukannya setrika dari malam, sekolah pagi-pagi belum disetrika. Astagfirullahaladzim. Kalau ada anak begitu buru-buru ditatar tentang bagaimana pedih, sulit, susahnya seorang ibu melahirkan anaknya. Biar mikir, biar sadar bahwa orang tua itu adalah keramat buat dirinya. Jangankan masih anak-anak, kita yang sudah gede aja ditinggal orang tua, Masya Allah, rasanya kehilangan sesuatu. Seakan-akan pintu surga tertutup. Ketika ayah meninggal, pintu surga tertutup. Ketika ibu meninggal, pintu surga tertutup. Artinya celah-celah kita untuk berbuat baik sudah tertutup ketika ayah dan ibu kita tiada. Meskipun kita masih tetap bisa berbakti kepada mereka, tapi tidak seperti berbakti di saat mereka masih ada. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengar Rasulullah berkata begini, "Ma min 'abdin shallal fariidhah." Tidak ada seorang hamba yang melaksanakan salat wajib, wa da'a liwalidayhi, kemudian dia berdoa kepada Allah liwalidayhi bil maghfirah, agar Allah mengampuni kedua orang tuanya. Jadi kalau ada kita nih sholat wajib kemudian kita berdoa mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua, minimal astagfirullahal azim li waliwalidayya, minimal itu. Nah kalau ada anak sehari saja enggak membaca doa untuk orang tuanya, maka di hari itu rahmat Allah terputus. Ya minimal, makanya kita tiap sholat ada astagfirullahaladzim li waliwalidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya, atau rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sesuai dengan teks yang ada di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Tidak ada seorang hamba yang sholat fardu kemudian dia berdoa kepada Allah untuk meminta ampun untuk orang tuanya, illa stajaballahu du'aahu, melainkan Allah akan mengabulkan doanya, wa ghafara lahu, dan Allah akan mengampuninya, bi barakati du'aihi lahuma, karena keberkahan doa yang dipanjatkan oleh keduanya, yang dipanjatkan oleh anak terhadap orang tuanya. Walau kana fasiqain, meskipun kedua orang tuanya adalah orang tua yang fasik. Jadi doa anak itu mustajab untuk orang tua, dan anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua bisa memberikan syafaat kepada anak, murid bisa memberikan syafaat kepada gurunya, dan guru pun bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Makanya saya selalu mengajarkan, perbanyak cari guru, biar kita banyak yang nolongin nanti di akhirat. Kalau gurunya cuma satu, yang nolongin cuma satu. Banyakin guru biar banyak. Di mana ada pengajian, datang kita ngaji, banyakin guru biar banyak yang memberikan pertolongan. Nah seorang ustaz juga cari majlis-majlis biar banyak muridnya, biar banyak murid yang menolong nanti kepada gurunya. Kan tidak ada jaminan guru juga selamat, tapi ketika ada murid-muridnya yang kemudian berkata, ya Allah, dia guruku, dia menuntun aku, itulah syafaat yang Allah berikan kepada murid-murid kita untuk disampaikan kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya sing loba murid, sing loba guru. Kata fi riyadhus shalihin, itu hadis yang ke-6. Sekarang hadis yang ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maksudnya berbuat baik kepada mereka, baik ucapan maupun perbuatan, kafaratun lil kabair, itu bisa menjadi penebus dosa-dosa besar. Kita adalah manusia pendosa, banyak dosa yang kita lakukan. Salah satu pelebur dosanya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua, baik ucapan maupun sikap dan perbuatan. Allah sudah tegaskan, fala taqul lahuma uff, bilang ah saja nggak boleh. Apalagi kita sering dengar ada anak ngebunuh bapaknya, ngebunuh ibunya, hanya gara-gara tidak ditunaikan segala keinginannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk kita sama-sama berupaya mewariskan kepada anak-anak kita itu bukan harta, tapi ilmu.
Karena ilmu adalah sebaik-baik warisan. Kalau hanya sekedar harta jadi ribut, berantem. Tapi kalau kita ngasih ilmu, insya Allah meskipun banyak harta, insya Allah harta tidak akan membawa malapetaka, justru akan membawakan keberkahan. Wabil khusus buat orang yang meninggalkan harta waris itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tekankan bahwa kita jangan sampai meninggalkan anak-anak kita itu dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku, jangan sampai kita harus lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku, kita orang-orang beriman, orang-orang tua nih harus merasa khawatir. Harus merasa khawatir kalau seandainya kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, jangan biarkan anak kita pergi nanti menghadap Allah dalam keadaan anak-anak kita lemah. Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ekonominya. Jangan sampai. Mereka harus sejahtera. Imannya, Islamnya, akidahnya, keyakinannya harus kuat. Jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan lemah. Yang perlu kita khawatirkan adalah di saat kita pergi nanti, apakah masih mereka tetap menyembah kepada Allah atau berganti menyembah kepada dunia. Pertanyaan kita adalah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau akan sembah setelah aku tiada nanti? Jangan cuma makanan doang dipikirin. Ma ta'kuluna min ba'di, apa nak yang kamu bakal makan nanti kalau mama udah gak ada? Ya, kita jujur aja, anak-anak pulang dari mana-mana aja kita tanya, bukan sholatnya dulu kok. Sayang udah pulang ke sekolah, udah makan belum? Makan dulu yang ditanya. Coba sekali-kali tanya, pulang jam segini, udah sholat zuhur belum? Pertanyaan tuh diutamakan itu. Sudah sholat zuhur belum? Takut dia lupa, takut dia malah pulang sekolah itu pergi kemana, pulang 2:30, main dan lain sebagainya, belum sholat. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun anak itu menjadi tanggung jawab kita. Meskipun anak itu sudah balik, tidak boleh kita berlepas diri. Udah balik, hatta sudah berkeluarga pun tetap ada tanggung jawab yang harus diberikan kepada mereka. Terutama urusan ibadah. Jangan sampai mereka telat, lalai, bahkan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kata beliau, birrul walidain yujzi anil jihad ayyanumu wa yaqumu maqamah. Berbakti kepada orang tua dapat menggantikan pahala jihad fi sabilillah. Ya, sempat ada cerita kan, ada seorang sahabat ingin ikut perang, ya, ingin ikut perang. Akhirnya disuruh kembali berbakti kepada orang tua. Nah, dulu juga ada seorang wali Allah, wali kutub di Gresik. Itu ada seorang anak muda datang kepada beliau minta doa. Bib, tolong doain Bib. Kemudian Habib balik bertanya, antum masih punya ibu? Masih Bib, antum pulang. Pulang, minta doa sama ibumu. Doa ibumu jauh lebih mustajab dibandingkan dengan 70 wali kutub. Tapi kadang banyak anak yang menyanyiakan ibunya. Kadang-kadang jarah kemana-mana, ibu bapaknya gak ditengokin. Nyari berkah kemana-mana, lah kuncinya gak dibawa. Gimana mau buka pintu berkahnya? Bukan gak boleh ziarah ke makam wali, bukan gak boleh ziarah kemana-mana, silakan. Tapi orang tua, apalagi yang masih ada,
diziarahi, ditengokin. Ya Ustaz, di rumah juga nyampe lah ngedoa ke orang tua di kuburan. Iya. Ya kalau ibarat paket mah ini paketnya datang, tapi dari siapa yang ngirim, siapa ini paket? Kalau kita datang ke kuburan, oh kamu nak yang ngirim tiap hari. Nah, orang tua tuh lihat. Kita datang ziarah ke makamnya. Yang masih hidup juga kita silaturahim ke orang tua. Tidak sempat datang, sekarang udah zaman modern, alat komunikasi ada, telepon. Ini penting. Orang tua mah hanya itu juga cukup. Ada kabar udah cukup, alhamdulillah, senang dengarnya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bapak senang, ibu senang dengar kamu sehat. Begitu. Ini harus diajarkan kepada generasi-generasi kita. Diajarkan kepada anak-anak kita, jangan sia-siakan orang tua. Nyesel, saya nyesel. Kita belum bisa berbakti kepada mereka di saat mereka sudah pergi meninggalkan kita. Nah, jadi sebanding bahkan bisa melebihi, menggantikan pahala jihad fi sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang ke-8, man wada'a ta'aman tayyiban fi baitihi. Nah, ini kita harus introspeksi. Ini kelakuan kita nih semua nih. Man wada'a ta'aman tayyiban, siapa yang menyiapkan makanan yang baik di rumahnya. Sate, sop, gulai di rumahnya, di rumah sendiri. Wa akalahu duna walidayhi, lalu dia memakannya sendiri tanpa mengajak kedua orang tuanya. Jadi dia makan nikmat sendiri sementara orang tuanya makannya tidak enak. Tahu, tempe, kita makannya wah. Apa kata Nabi? Ahramahullahu ta'ala ladhidha ta'amil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkannya dari lezatnya makanan di surga nanti. Minimal atau kirimin. Ini takut kita seperti nasib Alqamah. Dalam satu riwayat, Alqamah itu hanya gara-gara makanan. Biasa sebelum nikah Alqamah selalu ngasih makanan ke ibunya. Dalam satu riwayat, ngasih makanan ke ibunya. Pas ketika nikah, ibunya nunggu. Pagi kok gak datang juga, siang gak datang juga, sore gak datang juga, malam gak datang juga, sampai besok pagi gak datang juga. Gak ada tuh kiriman makanan buat ibunya. Ada kekecewaan di dalam hati ibunya. Ternyata kekecewaan itu yang membuat Alqamah sulit untuk mengakhiri hayatnya dengan kalimat la ilaha. Untungnya saat itu masih ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita sekarang? Kurang ajar kepada orang tua, zalim kepada orang tua. Orang Sunda bilang mah joledar. Tak Sunda tak. Joledar teh apa ya? Teu inget kakolot, teu peduli kakolot, rekolot boga duit, rekolot teu boga duit, samodo teuing. Orang tua mau makan, orang tua mau enggak makan, enggak kepikiran sama dia, berarti eta anak joledar kakolot. Lamun aya anak joledar kakolot, hirupna moal jamuga dunia akhirat. Na'udzubillah min. Masya Allah. Orang tua mah jangan disia-siakan. Meskipun di zaman sekarang banyak orang tua, ayah yang kadang-kadang gak peduli sama anaknya, ibu gak peduli sama anaknya. Sekali lagi saya ingatkan, anak tidak ada hak untuk membenci mereka. Misalkan ada anak ditinggalin sama ayahnya, berdua sama ibunya, gak diurus sama suaminya. Seorang anak tidak ada hak untuk marah. Seorang anak tidak ada hak untuk membencinya.
kekeliruan ayah, kekeliruan suami, kesalahan ayah dan kesalahan suami itu adalah tanggung jawab dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan anak dengan orang tua sampai kapanpun gak pernah lepas. Dia adalah darah dagingnya. Nah, orang tua juga harus bijak. Gak boleh menanamkan kebencian. Sekasar apapun ayahnya, sejahat apapun ayahnya, tetap kita ajarkan kepada mereka. Nah, meskipun begitu dia adalah ayahmu, nah, kamu gak boleh kurang ajar sama ayah. Harus sopan, harus hormat sama ayah. Itu ibu yang bijak. Jangan ngomporin. Kan banyak ibu yang ngomporin anaknya. Awas ya, sekali lagi ketemu ayah, mama gak ridho, papamu tuh jahat, ninggalin mama, ninggalin kamu, gak ngasih nafkah. Itu pendidikan yang salah. Islam tidak pernah mengajarkan pendendam. Islam mengajarkan tetap anak harus berbakti kepada orang tua. Ini penting ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, ini kata Nabi SAW, kalau ada orang, kita lah makanan di rumah tuh udah mewah segala macam, beef steak, terus apalagi ayam bakar segala macam, sementara orang tua di rumah kita cuma pakai garam doang. Gak pernah kita peduli tentang makanan mereka. Bahkan malam itu kita kenyang luar biasa, sementara ayah ibu kita dalam keadaan kelaparan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kata Nabi, Allah haramkan buat dirinya kelezatan makanan di surga.